Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya bersama sahabat saya, Dokter Fajar. Dokter Fajar ini adalah eh, pemilik Rumah Sakit Bhinneka Bakti Husada. Ya, di mana, Dok? Di Pamulang. Oh, Pamulang. Ya, Dok. Udah berapa kali nih, Dok, ke Tanah Suci, Dok? Kira-kira? Eh, nggak pernah ngitung ya. Dari tahun 2005 ya, Ustaz ya, kita ya. Kita 2005 ya? 2005 Oh, betul. Masya Allah. Kepotong cuman pandemi aja nih 2,5 tahun rupanya ya. Masya Makanya. Allah. Gimana kesan-kesan dokter nih selama bawa jemaah nih? Alhamdulillah kesan-kesannya sih senang sekali ya. Senang sekalinya tuh double bisa bantu jamaah. Senang kalau bisa bantu jamaah. Kemudian yang kedua ya bisa ke tanah suci, berdoa di tempat yang mustajab yang tidak ada di tempat di dunia manapun Masya kecuali di sini. Itu yang Allah, menjadi unik. luar biasa. Dok, kita pernah dulu ya nanganin jemaah yang masuk ruang ICU ya, Ya, kemudian wafat ya di Madinah ya waktu itu iya ya. di Medina betul. Masih ingat nggak, Dok? Masih ya. Nah, itu gimana dulu tuh? Coba Ya. dokter cerita sedikit. Ternyata eh, walaupun masih hidup tapi dalam kondisi sakit di Madinah tetap jemaah, bahkan ada saudara kandungnya ikut bersama kita tetap harus pergi ke Mekah ya. Iya betul. Tidak bisa stay di Madinah ya, Iya, karena itu ja- udah betul. last day ya, udah Nah, hari terakhir ya. Gimana, Dok? Cerita, jadi Dok. jamaah itu dari awal memang udah sakit gagal ginjal. Kemudian begitu sampai di Medina, kita belum ke Mekah itu sudah sakit-sakitan, kemudian tambah parah, kemudian kita rawat dan masuk ke ICU dan dicuci darah, tapi kondisinya semakin semakin jelek. Padahal jamaah semua grup sudah harus berpindah ke Mekah, sampai akhirnya ya qadarullah kita nggak ketemu lagi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi husnul khotimah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dok, dari sekian pengalaman ngurus jemaah nih, kira-kira penyakit apa yang paling banyak kita tanganin, yang dokter tanganin? Yang paling banyak biasa ya flu. Hmm. Flu, sakit radang tenggorokan dengan berbagai macam gejalanya ya, pilek, hidung tersumbat, kepala pusing, badan meriang, tenggorokan sakit, suara hilang. Nih kayak saya nih suaranya nih baru mulai sembuh nih. Oh, Suara hilang gitu tapi ya. saya lihat sering dokter membasahi masker. Itu ilmunya apa, Dok? Ya, karena memang di tanah suci ini selain panas dan dingin yang ekstrim, kelembapan udaranya sangat rendah. Oh. Bahkan cuma 10% Hmm. kelembapan udaranya. Artinya udara yang ada di luar ini yang kita hisap itu sangat kering. Sehingga kalau masuk ke tenggorokan dan saluran nafas, itu kan menyerap air yang ada di dalam tubuh. Sehingga berpotensi menjadi dehidrasi. Oleh karena itu, ini basah nih topi. Kemudian masker, ini masker juga yang dari kain, nih harus basah. Supaya apa? Supaya udara yang masuk ke saluran nafas kita sudah lembab dan itu aman buat saluran nafas kita. Gitu, Ustaz. Itu kita tadi bicara tentang kesehatan ya. Sebentar. Ada trik khusus nggak buat jemaah nih? Nasihat khusus buat jemaah nggak kira-kira menghadapi situasi ekstrim? Ya, pertama daya tahan tubuh ya dipersiapkan dari awal itu dengan latihan fisik terutama ya, karena 80% kegiatan kita ibadah maupun yang lain-lain itu memang berkaitan dengan fisik, sehingga dari awal fisik kita memang harus kita persiapkan. Yang kedua, makanan dan minuman yang cukup bergizi. Yang ketiga, makanan minuman kesehatan atau vitamin. Yang keempat, nah ini dia, harus jaga stamina. Gitu aja. Dokter, gimana merawat atau menjaga keikhlasan nih saat ngurus jemaah haji dari 2005 nih, kita berangkat bareng ya. Gimana tuh merawat keikhlasan, ketenangan, ya, ketulusan, agar kita bisa terus terus bisa berkhidmat buat Duyufur Rahman, Al-Hujjaj Al-Kiram. Bagaimana, Dok? Ya, jadi pertama
karena kita menjadi petugas yang fungsinya ada dua. Pertama adalah untuk melayani jamaah dalam hal kesehatan. Yang kedua adalah menjaga supaya ibadah kita juga tetap bisa baik gitu ya, syarat rukunnya. Iya. Nah, dua ini harus bisa kita lakukan secara simultan. Nah, caranya adalah Ustadz, pengalaman aneh ini, orang bisa jadi petugas kesehatan kalau dia sendiri sudah melakukan atau pernah berhaji. Itu. Jadi Iya. ketika dia sudah pernah berhaji, nah dia akan fokus melayani jamaah. Oh, jadi kalau dia baru pertama haji sulit ya? Sulit. Gimana kita mau bicara keikhlasan? Iya. Orang saya juga mengutamakan kepentingan ibadah saya Betul, kok. betul. Saya kan baru pertama. Iya. Ya wajar kalau saya mengutamakan ibadah saya. Iya. Sehingga jamaah terbengkalai. Oke, sekarang Gitu. Ana tanya nih, pengalaman spiritual. Nah, dokter punya pengalaman spiritual apa nih selama membawa jemaah haji? Mungkin secara pribadi punya pengalaman spiritual. Ya, jadi intinya pengalaman spiritual itu banyak. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita sudah berada di tanah suci, berada di rumah Allah, memang kepasrahan dan kepatuhan kita kepada Allah itu tawakal itu harus 100%. Kita udah punya obat banyak, kemampuan kompetensi sudah bagus, tapi tawakal atau sabarnya kurang, insya Allah ada aja tuh kendala. Iya. Tapi sebaliknya, sejauh ini alhamdulillah ya alhamdulillah, kita hampir Iya. tidak pernah menemukan kendala yang begitu berarti ya. Betul. Alhamdulillah lancar aja ya. betul. Jadi Baik. tugas Ustadz ya, saya kira di sini simultan dengan tugas dokter bahwa sama-sama memfokuskan jamaah untuk betul-betul 100% berserah diri. Alhamdulillah. Ketika berserah diri 100%, persiapan yang sudah kita lakukan, lebih kurangnya Allah yang akan mencukupi. Alhamdulillah. Sekarang penilaian antum nih tentang bimbingan nih, gimana menurut antum? Gimana sih antum menilai Ana tuh, Dok? Secara kita udah dari 2005 bareng nih ngurus jemaah. Alhamdulillah sih, jujur secara pribadi, Pegang. antum tuh dalam hal bimbingan ibadah sangat mumpuni sekali ya. Pertama, memang ilmunya cukup lah ya, memadai. Kemudian yang kedua, secara teknis, ini Ustadz Andian nih saya lihat memang menguasai medan dan menguasai permasalahan yang ada di medan, di lapangan, sehingga jamaah itu merasa terayomi, merasa ada leadernya, dan merasa tenang dan tentram, sehingga ibadahnya juga menjadi aman gitu, merasa aman jamaah. Kemarin di Puncak Wukuf gimana? Di Puncak Wukuf. Cerita tentang di Puncak Wukuf kemarin. Puncak Wukuf 9 itu Zulhijjah 1443 Hijriah. ya, kita di tenda Arafah setelah masuk waktu zuhur, full kita dipimpin oleh Ustadz Andian, diawali dengan khutbah Arafah. Yang khutbah Arafah ini sangat menyentuh dan saya lihat tidak ada yang meneteskan air mata, bahkan ada yang tersengguk-sengguk menangis karena artinya semua hampir meneteskan air mata. Betul. Kedua, kita sholat berjamaah 2 rakaat dan diteruskan sama doa. Muhasabah. Nah, khasnya kalau Ustadz Andian ini memang saya kira unik ya. Nggak ada yang nggak nangis kalau udah Ustadz Andian muhasabah. Semuanya menangis dan tersentuh segala sisi kehidupan kita. Jadi semua sisi kehidupan kita, kelemahan kita, dosa kita, semua dibuka-bukain sama Dokter, Ustadz. walaupun 2005 sampai sekarang berarti udah berapa tahun nih? Ke 2022 nih. Tahu tuh berapa tahun tuh? Berapa tahun kira-kira? 17. Ya, Masih kurang nangis, lebih lah. wukuf. Waduh. Masih cengeng. Kalau diingetin dosa-dosa sama Ustadz Andian tetap aja mewek juga lah. Masalahnya Ana juga Nangis.
udah mewek kan ya kan? Oh, Masya nah yang Allah. khasnya Ustadz Andian nih ketika di akhir musabah itu diajak sujud syukur ini yang kadang-kadang menyiksa juga kita itu. Sampai Pantes. muka merah, Ah, sampai sampai Masya pegel, Allah. sampai mukanya bebegas tuh, jidat itu ada kena batu, kena pasir gitu. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, luar Ah. biasa lah Ustadz Andian. Ini Mantap. kita nggak berasa nih jalan dari pelontaran jumroh sampai ke Maktab 113. Ini suasana maktab kita nih. Nah, ini suasana maktab kita. Ya, ini adik-adik saya ini. Nih. Ini para pekerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Masuk perkampungan damai penuh bahagia. Iya. Alhamdulillah. Gimana kesan hajinya gimana? Kemarin kayaknya berat banget mau pergi hajinya. Adik satu ini Ternyata nih. mau minta dipanggil lagi. Hah? Tahun Bener berikutnya kan? dipanggil lagi ya Allah. Pengen lagi kan? Kemarin nggak percaya diri soalnya bang. Kenapa kemarin nama? Lebih nggak percaya diri kemarin. Ulangin tadi cerita ini tadi belum masuk suaranya. Kenapa tadi pengen minta dipanggil lagi? Iya, akhirnya sekarang mau minta dipanggil lagi sama Allah ke sini lagi berapa kali lagi kalau bisa. Masya Allah. Haji umrah gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah bisa Doanya bawa begitu terus keluarga. ke hajat ya. Ya. Tapi Amin. gimana tadi melontar jumroh gimana kesan-kesannya? Eh, enak aja sih, gak terlalu rame, terus kayak teratur banget udah sekarang, udah teratur banget, nggak Sini seperti dong, yang suaminya diceritakan, sini dong, nggak suaminya. seperti yang diceritakan orang-orang zaman dulu gitu loh. Ya, Kemarin kayaknya alhamdulillah. agak-agak ragu mau pergi haji nih Iya, kelihatannya. kemarin sempat ragu karena banyak ya namanya sifat dasar manusia ya pingin yang paling ternyata Allah memberikan ini yang terbaik buat Dan memang kami. ini yang terbaik Insya Allah ini yang memang. terbaik buat kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sukses Terima kasih ya, ya. berkah ya Amin. mabrur. Amin. Terima Mabrur. kasih. Pak Eri sini Pak Eri. Ini gimana kesan pergi haji suami istri ini gimana sebenarnya? Alhamdulillah, Masuk, Pak. bersyukur Pak Eri kepada Tuhan. Pegang nih mic. Ya pertama kita bersyukur kepada Tuhan, soalnya Kepada Allah. kepada Allah, soalnya jarang-jarang ada kesempatan seperti ini, gimana kita dimuliakan, diberi kesempatan dan dimudahkan, meskipun perjuangannya emang harus memerlukan effort ya. Tapi kita alhamdulillah selama ini kita nyaman, kita bisa khusyuk ibadahnya. Semoga ibadah kita semua bisa jadi mabrur, haji mabrur. Saya boleh nanya nggak? Ya boleh. Biaya yang dikeluarkan kemarin kan besar, Ya. iya kan? Nah, mungkin di awal agak berat, apalagi ada tambahan. Nah, setelah melaksanakan umroh, wukuf, mabit di Muzdalifah, dan sekarang kita mabit di Mina, kira-kira tuh yang kita keluarkan tuh sebanding nggak sih dengan rasa bahagia, ketenangan, kenikmatan ibadah, apalagi pergi suami istri, gimana menurut Pak Eri? Semua itu tidak ada artinya. Hah? Dibandingkan tidak ada artinya, tidak berarti. Dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita rasakan, terus bisa kita ibadah dengan khusyuk, di mana kesempatan ini memang sulit ya, di mana lagi kita pada saat wukuf itu juga pas haji mabrur juga. Alhamdulillah. Haji Akbar. Haji Marah, Ibu gimana? Haji Ibu? Akbar, Kesan-kesan. maaf. Buka dong maskernya. Buka Haji dong. Akbar. Buka dong maskernya. Gimana kesan-kesannya kemarin? Ini. Gimana kesan-kesannya? Iya, alhamdulillah bisa pergi haji tahun ini ya setelah nunggu 7 tahun. Apalagi kemarin ada COVID 2 tahun nggak ada haji ya, nggak ada keberangkatan haji, jadi kayaknya amazing ya bisa berangkat. Alhamdulillah. Insya Allah mabrur ya. Amin. Insya Allah keluarga bahagia, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki, karir makin sukses, kecintaan kepada Allah semakin tinggi. Mudah-mudahan haji mabrur ini membawa kebaikan setelah pulang haji. Ya Pak Eri ya, Ibu ya, sukses ya, berkah ya, insya Allah mabrur, amin, amin. Ya, ya terima kasih, ya sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.